Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku bakalan sharing tentang kehamilan trimester 2 dan trimester 3. Jadi di sini bakalan aku sharing tips apa aja yang kita konsumsi, juga apa yang aku alami di trimester 2 dan trimester 3. Let's check it out. Oke, start dari trimester 2 ya. Nah, di trimester 2 ini udah bener-bener mulai banget pengurangan mual muntahnya. Di sini udah bisa beraktivitas kembali, udah bisa masak. Terus juga pas ke dokter itu udah bener-bener bisa jalan-jalan gitu. Kalau misalnya mau jalan-jalan tuh pasnya di trimester 2 ini. Jadi buat kalian yang lagi di trimester 2 lega gitu, cukup lega, udah cek dede bayinya, bisa langsung jalan-jalan, terus bisa masak lagi, tentunya udah gak bau nasi atau air atau bawang-bawangan, itu udah bisa masak lagi. Terus selain itu mual muntahnya juga udah berkurang, pokoknya udah paling enak deh di trimester 2 ini. Perut kita sudah mulai membesar, jadi udah mulai ada tendangan-tendangan gitu, alhamdulillah udah ada rasa, oh ditendang nih, gitu. Dia udah nendang, udah kesana kesini, jadi ketika tidur ke kanan tuh kayak dia ikut juga ke kanan gitu. Jadi benar-benar ngerasain udah ada gerakan. Nah di sini kita udah mulai lega juga buat cek detak jantung janin secara manual dan feeling gitu ya. Jadi setiap hari itu harus ada 10 gerakan minimal gitu kan, dia bergerak nggak. Jadi kita nggak usah worry lagi kalau misalnya pas janinnya masih kecil kan kita takut ya tiba-tiba si detak jantungnya itu nggak ada. Makanya kita harus rajin-rajin kontrol, terutama kalau ke dokter sebulan sekali atau ke bidan boleh juga buat cek detak jantung janinnya. Tapi kalau udah di trimester 2 ini kita nginjek di fase ini, kita bisa cek itu lewat perasaan kita. Oh ini dede belum gerak nih. Nah kalau misalnya dedenya belum gerak berarti kita harus makan makanan yang manis, atau misalnya dipakai senter lampu gitu ya di si perutnya gitu, nanti dia udah mulai bisa merespon gitu apa yang ibunya pingin. Kayak misalnya ibunya pingin gerak nih, nah dia ini atau kitanya gitu ya, si ibunya yang lapar pasti dia juga ikutan ngerasa di sini gerak-gerak terus gitu kan. Makanya itu penting kesadaran kita, hari ini kok belum gerak ya, itu bener-bener wajib banget kita sadarin gitu. Jadi jangan sampai pas nanti udah amit-amit gitu udah meninggal 2 minggu di dalam kandungan itu karena tidak sadarannya ibu sendiri gitu. Jadi kita benar-benar bisa aware di sini di trimester 2 dan 3 ini si dede bayi udah gerak belum ya di hari ini. Itu wajib banget bergerak per harinya lebih dari 10. Jadi bisa dihitung lah ya, bisa lebih aware kita. Apalagi kalau lapar atau minum coklat pasti dia ngerespon. Karena bisa lebih produktif lagi karena di sini aku bisa ngerjain tesis aku. Di trimester kedua ini aku tuh nggak bisa banget yang namanya tidur di malam hari, jadi aku tidurnya di siang hari. Jadi itu tuh kayak kebalik gitu sih pola tidurnya. Akhirnya aku ngerjain tesis aku tuh di malam-malam, dan dia tuh bisa ngerjain itu, dede-dedenya mau ngerjain itu sampai subuh gitu. Banyak kan di trimester 2 dan trimester 3 ini mereka tuh kebalik si jam tidurnya. Jadi banyak ibu-ibu yang nonton drakor akhirnya. Keluhan yang selanjutnya adalah keputihan. Nah di trimester 2 ini aku ngerasain keputihan selama 2 bulan, kayak terus aja keluar-keluar keputihan itu berlebihan itu sampai gatel gitu ya. Ternyata pas aku konsulin ke dokter itu tuh karena vagina kita yang lembab gitu kan. Jadi sarannya yaitu harus ganti celana dalam sehari minimal itu 3 kali gitu. Kalau bisa ya 5 kali ya bisa gitu kan. Jadi tiap sholat itu ganti zuhur ganti, pokoknya sehari 5 kali deh. Dan itu udah mulai nggak gatel lagi. Tapi kalau misalnya nih mom semua di sini ngerasa keputihannya terus berlangsung, maka harus diobrolin ke dokternya. Jadi jangan sampai si keputihan itu bakteri kan. Nah itu bisa naik tuh si bakteri itu katanya ya, bisa mengganggu takutnya mengganggu si janin itu. Jadi kalau bisa emang keputihan itu wajar di trimester 2 dan 3 ini ya, tapi yang nggak wajar itu yang berlebihan sampai gatel, merah gitu, iritasi. Itu aku pernah sempet ngalamin, makanya aku konsulin. Ternyata dikasih tahu sama dokter sebelum dikasih obatnya mendingan coba rutin ganti celana dalam. Oke, mungkin itu di keluhan trimester 2. Terus
keluhan di trimester 3 nih sekarang. Yang aku rasain itu sakit-sakit ya, punggung kanan kiri udah jelas karena kita kan perutnya semakin membesar tuh, jadi tidur kanan kiri tuh udah gak jelas lah, pengennya udah cepet-cepet keluar udah deh baik gitu. Bener-bener ini nambah gak bisa tidur pagi siang malam, kita tuh kayak bener-bener cuma 2 jam tidur, abis gitu kerjain nonton TV atau apa nanti tidur lagi. Jadi bener-bener gak ada yang namanya enak kayaknya di semester 3. Itu apalagi jelang lahiran, kita benar-benar harus cek terus keadaan janin kita. Udah 37 minggu lah, 37 minggu udah wajib rutin seminggu sekali buat cek ke dokter, karena itu ngelihat posisinya kan, terus dia ada masalah atau enggak. Jadi benar-benar harus dicek di trimester 3. Jadi kalau misalnya aku kemarin pas kehamilan di trimester 3, kendalanya atau keluhannya yaitu sakit pinggang, ya sama-sama kayak benar-benar yang dialami oleh ibu-ibu hamil di trimester 3. Sakit pinggang, nggak bisa tidur, terus bau keringet, bener-bener bau gitu ya. Cuman mungkin ada beberapa ibu hamil yang nggak bau juga, jadi tergantung hormon kita yang ngeluarinnya. Kayak tipsnya, kalau misalnya di trimester kedua, kita benar-benar harus tetap menjaga ya, meskipun udah bisa jalan-jalan, tetap dijaga, terus obat, vitamin, tetap diminum, apalagi kita butuh yang namanya kalsium, biar nggak nyari awak oge gitu ya, sama si dede bayi tulangnya bagus gitu ya. Jadi kita dikasih vitamin, kalsium, zat besi, ya pokoknya segala vitamin yang dikasih sama dokter di trimester 2 dan trimester 3 itu kan beda ya. Jadi kita harus bisa minum itu gitu tanpa terlewat. Dan yang aku rasain itu bener-bener ya, ketika bayinya lahir itu tuh kayak udah gede gitu. Apa mungkin gara-gara dari si obat yang kita konsumsi selama hamil ya, termasuk makanan yang bergizi dan minuman yang mengandung vitamin tinggi kayak jus yang sering aku konsumsi di setiap harinya. Terus setelah itu makanan sayuran, daging, protein yang tinggi-tinggi, pokoknya bener-bener sehat deh. Untuk trimester ketiga, kita harus rajin gerak, olahraga, jalan kaki buat kalian yang mau lahiran normal. Karena ini berpengaruh banget, apalagi misalnya boleh deh kita main gimbal gitu ya. Nah, itu juga bisa dilihat senam hamil ya di YouTube kan banyak. Itu wajib banget kalian coba karena itu memperlancar dari bayinya juga. Nah, yang paling penting juga adalah berhubungan di fase-fase mau melahirkan tuh, itu penting juga karena memicu kontraksi. Jangan lupa juga di trimester 3 itu kita harus cek darah, cek lab, terus cek kandungan juga. Kalau misalnya udah 37 minggu ke atas itu benar-benar rentan ya. Pokoknya kita benar-benar seminggu sekali. Kenapa? Karena banyak banget kasus dimana dia itu tiba-tiba amit-amit meninggal gitu ya. Jadi biar kita mengurangi resiko itu lebih baik kita cek terus gitu, posisinya di mana, udah siap lahir belum, apakah kita bisa normal atau enggak. Terus yang lebih penting lagi, kita harus pastiin mau melahirkan di mana dan persiapan peralatan persalinan apa aja yang bakalan kita bawa. Kalau misalnya di trimester 2 boleh nggak sih olahraga? Itu udah boleh, tapi bener-bener bukan yang seperti menjelang ke trimester 3. Jadi itu bakalan beda si senamnya antara trimester 2 dan trimester 3. Buat kalian yang misalnya emang bener-bener mau olahraga di trimester 2 dan 3, itu harus bener-bener konsul dulu ya, boleh ke dokter atau misalnya lihat-lihat di YouTube tuh olahraga apa sih yang cocok dengan kandungan kita saat ini. Oke guys, mungkin itu aja di video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang hamil di trimester 2 atau 3. Jangan lupa persiapannya, tetap dijaga kehamilannya. Dan jangan lupa juga buat selalu minum vitamin, makanan bergizi ya. Semoga sehat selalu. Thank you for watching.